Dewa Medis Terkuat. Bab 369. 10 menit kemudian, Fan Qingshui keluar dari ruangan dengan tubuh berlumuran darah. Xiao Chen sedang duduk di dekat bar, menyalakan sebatang rokok dan menikmatinya. Dia berjalan ke samping Xiao Chen, matanya tertuju pada anggur merah di gelas di depan Xiao Chen. Dia tidak dapat menahan keinginan untuk muntah dan memuntahkannya dengan keras. Fan Qingshui muntah-muntah hebat, seakan-akan dia telah memuntahkan makanan yang dimakannya malam sebelumnya. Baru saja di dalam kamar, dia begitu bersemangat tentang balas dendam sehingga dia tidak mempunyai reaksi yang intens. Tetapi setelah membunuh Miao Cuifang dan yang lainnya, rasa balas dendam itu sirna, digantikan oleh rasa mual yang tiada habisnya. Bau darah yang menyengat sungguh tak tertahankan. Dan sekarang, ketika Fan Qingshui memikirkan tubuh-tubuh yang telah dimutilasi olehnya, dia merasa ingin muntah empedu. Seorang gadis kaya yang telah menjalani kehidupan dimanja selama lebih dari 20 tahun, tiba-tiba merasakan neraka dunia ini. Tidak seorang pun dapat terbiasa dengannya dengan mudah. Xiao Chen tidak mengejeknya, karena dia sama menderitanya saat membunuh musuh untuk pertama kalinya. Baru kemudian, setelah menyaksikan tumpukan mayat yang tak terhitung banyaknya dan lautan darah, ia menjadi mati rasa, dan akhirnya, menjadi seperti apa ia sekarang. Setelah Fan Qingshui hampir selesai muntah, Xiao Chen akhirnya berbicara. "Apakah kamu sudah selesai muntah?" Fan Qingshui mengangguk, dan Xiao Chen membuang puntung rokok di tangannya dan menghancurkannya dengan sepatu kulitnya. "Kalau begitu, ayo kita pergi. Ayo kita kembali bekerja. Meskipun Miao Cuifang telah meninggal, keluarga Miao masih ada. Bukan hanya keluarga Miao yang masih ada di sana, tetapi kerabat keluarga Lu lainnya juga masih ada di sana." Xiao Chen tidak akan melepaskan siapapun yang ada hubungannya dengan Lu Qiran. Dia ingin memanen tangan dan kaki keluarga Lu dari luar ke dalam, sedikit demi sedikit. Dia ingin membuat Lu Qiran merasa putus asa dan menyesal sepenuhnya. Malam itu, angin dingin di Kyoto terus bertiup. Ribuan keluarga bersembunyi di tempat tidur mereka, menonton TV atau bermain dengan ponsel mereka, menikmati kenyamanan yang dibawa oleh pemanas musim dingin. Namun tidak seorang pun tahu bahwa pada malam itu, seorang pria, dengan seorang wanita yang terobsesi dengan balas dendam, bagaikan dewa kematian yang keluar dari neraka, merenggut ratusan nyawa dan beberapa keluarga di sepanjang jalan. Baru pada saat fajar menyingsing, bau samar darah tercium di udara, dan kedua pria itu kembali ke hotel. Fan Qingshui berada di kamar mandi, menggunakan kepala pancuran untuk mengalirkan air panas mendidih guna membersihkan darah dari tubuhnya. Air bersih mengenai tubuhnya, mengalir ke tanah, dan berubah menjadi merah darah. Tetapi Fan Qingshui tidak merasa takut. Ketakutan dan rasa mualnya telah hilang sepenuhnya dalam semalam. Sekarang dia telah berubah sepenuhnya menjadi pembunuh berdarah dingin dan haus darah. Dia bisa tanpa ampun merenggut nyawa siapapun kecuali Xiao Chen. Fan Qingshui sekarang penuh kekaguman pada Xiao Chen. Pria inilah yang memberinya kehidupan baru dan memungkinkan dia terlahir kembali. Dia melihat dirinya di cermin dan masih begitu sempurna. Faktanya, setelah meningkatkan kekuatannya, dia menjadi lebih berkulit cerah, cantik, dan tanpa celah. Sekarang, melihatnya di seluruh Kyoto, dia jelas salah satu yang terbaik. Dia seharusnya memenuhi syarat untuk melayani Xiao Chen, kan? Dia keluar dari ruangan dan datang ke sisi Xiao Chen. "Tuan Xiao." Dia mendengar Beitang Baolong menyebut nama Tuan Xiao setelah dia kembali. Sebelum itu, dia bahkan tidak tahu nama belakang Xiao Chen. Xiao Chen tidak memandangnya, yang membuatnya merasa sedikit kecewa. "Sekarang setelah kamu mandi, pergilah beristirahat. Kamu baru saja mendapatkan kekuatan, dan itu belum stabil. Kamu perlu bermeditasi untuk memperbaikinya." Fan Qingshui menggigit bibirnya dan segera berkata, "Apakah Anda tidak membutuhkan jasaku, Tuan Xiao?" Xiao Chen sedikit tertegun, lalu tersenyum dan berkata, "Kamu terlalu banyak berpikir, aku sudah punya istri." Wajah Fan Qingshui tak dapat menahan diri untuk berkedut hebat. Tiba-tiba dia merasa wajahnya agak panas. Ya, bagaimana mungkin orang seperti Xiao Chen bisa hidup tanpa wanita? Konyol sekali aku sampai mengira Xiao Chen menyelamatkanku karena dia tertarik dengan kecantikanku. Aku sungguh konyol. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia membungkuk kepada Xiao Chen, lalu berlari cepat dan menghilang di pintu kamar. Pada saat ini, Beitang Baolong masuk dan melaporkan situasi tersebut kepada Xiao Chen. "Tuan Xiao, keluarga Miao dan beberapa keluarga lain yang dibantai tadi malam, sekarang keluarga Lu sudah mulai mencari tahu informasinya, saya rasa mereka sudah mulai waspada. Namun, karena kami sudah berusaha merahasiakannya dengan baik,
tidak seorang pun di keluarga Lu tahu bahwa Anda yang melakukannya. Sudut mulut Xiao Chen sedikit terangkat. Adalah hal yang baik untuk membuat mereka waspada. Kalau tidak, apa gunanya aku melakukan ini? Sampaikan perintahku. Semua bisnis keluarga Lu akan hancur hari ini. Tidak seorang pun akan dibiarkan hidup. Ya. Beitang Baolong menerima pesanan dan pergi, sementara di sisi lain, keluarga Lu mulai sedikit cemas. Keluarga Miao, keluarga Yu, keluarga Gong, mereka semua adalah kerabat jauh keluarga Lu kita. Selain itu, semua keluarga ini memiliki kekayaan lebih dari 100 miliar, dan mereka juga memiliki beberapa ahli bela diri yang bertanggung jawab. Sekarang, mereka semua musnah dalam semalam. Siapa? Siapa yang melakukan semua ini? Tuan Lu sangat marah. Seluruh keluarga Lu, generasi kedua dan ketiga, semua keturunan langsung, tidak berani bernapas lega. Semua orang saling memandang, dan tuan kedua dari keluarga Lu segera melangkah maju dan berkata, "Ayah, jelas ada yang mengincar keluarga Lu kita. Baru-baru ini, beberapa mitra bisnis keluarga Lu kita memilih untuk menarik diri dan membatalkan kerjasama mereka dengan keluarga Lu kita di berbagai industri. Hanya dalam waktu setengah bulan, nilai pasar keluarga Lu kita telah merugi sedikitnya 1 triliun. Pasti ada yang berusaha mengincar kita. Tuan Lu, gertakkan gigimu. Tentu saja aku tahu ada yang ingin mengacau. Pertanyaannya adalah, siapa orang ini? Selama bertahun-tahun, keluarga Luku mengandalkan dukungan Istana Abadi. Siapa yang berani memprovokasi kita? Belum lagi kelompok naga dan 9 tentara negara Yan, bahkan orang-orang barbar di barat tidak berani memprovokasi keluarga Luku dengan mudah. Siapa yang begitu berani? Berani menjadi musuh keluarga Luku? Itu sama saja dengan mencari kematian. Sudahkah kau menyelidiki dan menemukannya? Ayah, maafkan aku, kami belum menemukan apapun. Lagi pula, ayah tahu, semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Kami tidak punya waktu untuk mempersiapkan sama sekali. Tidak hanya itu, kami baru-baru ini berkomunikasi dengan grup naga dan beberapa keluarga besar lainnya, tetapi kami belum menerima kabar apapun. Seolah-olah kami menjadi sasaran entah dari mana. Bab 370. Tuan Lu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Siapa gerangan yang berani melakukan hal kejam seperti itu kepada keluarga Luku secara diam-diam? Orang tua, mungkinkah Kiran memprovokasi seseorang di luar? Tidak pasti. Tuan Lu berkata dengan sungguh-sungguh. Kali ini, orang-orang yang menyerang keluarga Luku luar biasa. Begitu banyak orang menghilang dalam semalam, tetapi tidak ada sedikit pun berita yang keluar. Tidakkah menurutmu itu agak aneh? Singkatnya, orang-orang ini jelas bukan orang biasa. Keluarga Luku telah diwariskan selama ratusan tahun. Sejak kami menjadi juru bicara Istana Abadi di dunia sekuler, tidak ada seorang pun yang berani menyerang keluarga Luku. Namun kali ini, mereka semua muncul dalam satu gerakan, dan baru-baru ini, hari pernikahan Kiran. Tuan kedua dari keluarga Lu berkata dengan sungguh-sungguh. Pihak lain memilih waktu ini secara khusus. Mungkinkah mereka memiliki motif tersembunyi? Tuan Lu menarik napas dalam-dalam. Namun, setelah mengatakan itu, 3 hari lagi akan menjadi hari pernikahan Kiran. Pada saat itu, tidak peduli apakah itu orang-orang kaya dari negara Yan atau Istana Abadi Wulin, mereka semua akan datang ke keluarga Lu kita untuk merayakannya. Masalah ini adalah prioritas utama kita saat ini. Mengenai bajingan-bajingan ini, sebaiknya mereka tidak melakukan sesuatu yang gegabah saat itu. Jika tidak, keluarga Luku pasti tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Ayah benar. Saat ini, kita harus memprioritaskan pernikahan Kiran. Nanti, kita akan cari tahu dari mana bajingan-bajingan kecil ini berasal. Jika saatnya tiba, kita akan menangkap mereka semua sekaligus, tidak ada yang tersisa hidup-hidup. Pada saat ini, tiba-tiba seorang pelayan keluarga Lu bergegas masuk dari luar. Orang tua, ini buruk. Sesuatu yang buruk telah terjadi. Tuan Lu mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Ada apa? Kenapa kamu begitu panik? Bagaimana kamu bisa begitu panik? Pelayan itu menyeka keringat di dahinya dan berkata. Orang tua, banyak pusat perbelanjaan, klub, dan berbagai tempat usaha dari semua ukuran milik keluarga Lu kita telah hancur. Sekarang, selama itu adalah milik keluarga Lu kita, itu telah terpengaruh sampai batas tertentu. Apa yang harus kita lakukan? Apa katamu? Semua orang di keluarga Lu tiba-tiba terkejut. Siapa sebenarnya yang melakukan ini? Kami juga tidak tahu. Orang-orang itu kabur begitu saja setelah perkelahian. Kami sama sekali tidak berhasil mengejar mereka.
Bajingan. Tuan Lu begitu marah hingga darahnya mendidih dan dia hampir pingsan. 3 saudara laki-laki keluarga Lu, maju segera. Ayah. Apakah ayah baik-baik saja? Ayah. Ayah harus bertahan. Ayah tidak boleh marah. Kalau tidak, apa yang akan terjadi pada keluarga Lu kita? Tuan Lu gemetar karena marah. Bajingan sialan ini. Mereka benar-benar menindas keluarga Luku di depan pintu mereka. Pergi. Selidiki. Apapun yang terjadi, kalian harus menemukan petunjuk. Begitu kalian menemukan petunjuk, kalian akan membunuh mereka tanpa ampun. Semua bajingan yang berani memprovokasi keluarga Luku akan dibunuh tanpa satupun. Ya, juga. Mintalah leluhur keluarga Lu kita untuk bertindak. Dia adalah seorang guru di alam dewa, dan pasti jauh lebih mudah baginya untuk mencari para praktisi seni bela diri itu daripada bagimu. Mintalah dia untuk keluar dari pengasingan, dan pastikan untuk membersihkan semua faktor yang tidak menguntungkan bagi keluarga Lu kita sebelum pernikahan Kiran. Ya, di bawah manipulasi Xiao Chen, keluarga Lu benar-benar panik. Selama ratusan tahun, tidak ada seorang pun yang berani mengambil tindakan terhadap keluarga Lu. Keluarga Lu hidup dengan sangat nyaman. Sekarang, seseorang akhirnya mengambil tindakan terhadap keluarga Lu. Terlebih lagi, gerakan pertama merupakan tindakan besar yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Bahkan keluarga Lu tidak dapat menahan pukulan seberat itu. Pada saat ini, keluarga Lu tidak bisa menahan kepanikan. Kyoto sedang kacau, tetapi Xiao Chen masih bebas melakukan obrolan video dengan putri dan istrinya. Xiao Chen, apakah cuaca di Kyoto dingin? Kamu harus mengenakan lebih banyak pakaian, jangan sampai masuk angin. Xiao Chen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Istriku, apakah kamu lupa bahwa aku bukan lagi orang biasa dan aku sama sekali tidak takut dingin? Kalau begitu, kamu juga harus memperhatikan keselamatan. Ngomong-ngomong, tadi malam, aku melenyapkan beberapa keluarga yang berafiliasi dengan keluarga Lu dan membunuh mereka semua, tidak menyisakan satu pun yang hidup. Ini bisa dianggap sebagai pengumpulan bunga terlebih dahulu. Tidak mungkin keluarga Lu tidak tahu tentang ini. Mereka pasti sangat marah. Aku sangat marah, tapi apa yang bisa kulakukan? 2 atau 3 hari lagi, hari pernikahan Lu Kiran akan tiba. Keluarga Lu sangat sibuk sekarang. Bahkan jika aku mencabut semua gigi mereka dan memasukkannya ke dalam perut mereka, mereka harus menelannya dengan campuran darah. Liu Yunxuan terkekeh. Kamu sangat bangga sekarang. Tapi kamu harus berhati-hati. Kudengar keluarga Lu mendapat dukungan dari Istana Abadi. Akan ada beberapa tuan yang tak terduga. Kamu harus waspada. Baiklah. Jangan khawatir. Aku sendiri yang akan membawa kepala Lu Kiran kembali ke Jiangdu dan pergi ke makam orang tuaku untuk menghibur arwah mereka di surga. Setelah menutup video, Xiao Chen sedikit mengernyit, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dia mengetukkan kakinya pelan dan menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Pada saat yang sama, di ruang terbuka di Kyoto, terjadi perkelahian. Akan tetapi, salah satu pihak yang bertempur jelas-jelas tertekan dan kalah, tidak berdaya melawan. Gadis kecil dari keluarga Fang, hentikan, kau bukan tandinganku. Katakan siapa yang ada di belakangmu, dan aku akan mengampuni nyawamu. Fang Qingshui menggertakkan giginya, wajah cantiknya kini memar dan babak belur hingga tak dapat dikenali lagi. Namun dia mengertakkan gigi dan bertahan. Dasar anjing tua dari keluarga Lu, bunuh saja aku. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan memberitahumu apapun. Leluhur keluarga Lu mendengus pelan, meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan menampakkan ekspresi jijik di matanya. Gadis kecil, kau pikir ini mudah? Kau telah membunuh begitu banyak mertua keluarga Luku. Kau pikir aku akan membunuhmu dengan mudah? Jangan terlalu naif. Hari ini, kau harus memberitahuku identitas orang-orang itu. Kalau tidak, aku tidak keberatan membuatmu menderita. Fang Qingshui meludah dengan keras. Sudah aku bilang aku tidak akan memberitahumu bahkan jika kau membunuhku. Pengadilan kematian. Leluhur keluarga Lu menjentikkan jarinya dan seberkas cahaya putih langsung menembus bahu Fang Qingshui. Kemudian, dia meraih udara dan Fang Qingshui tersedot ke sisinya oleh kekuatan yang sangat besar. Tangan besar itu, seperti cakar elang, dengan mudah meraih pergelangan tangan ramping Fang Qingshui. Aku akan bertanya sekali lagi, apakah kau akan memberitahuku atau tidak? Saya tidak akan mengatakan apapun. Begitu kata-kata itu terucap, Fang Qingshui menjerit, dan tulang-tulang di pergelangan tangannya dihancurkan hidup-hidup oleh leluhur keluarga Lu. Benar-benar terpelintir ke sudut yang luar biasa.
Rasa sakit yang parah hampir membuat Fan Kingsway pingsan karena kematian. Bersambung.